di tengah samudra luas yang tak terpetakan. Ada sebuah pulau yang konon hanya muncul dalam kondisi tertentu saat bulan purnama menyinari laut pada tanggal tertentu. Para pelaut yang pernah melewatinya mengaku mendengar bisikan aneh dari kabut yang menyelimutinya. Legenda yang beredar mengatakan bahwa pulau itu adalah tempat peradaban kuno yang hilang, dihuni oleh arwah-arwah yang terperangkap selamanya. Ada yang percaya bahwa di sana tersimpan harta karun yang tak ternilai harganya, sementara yang lain meyakini bahwa siapapun yang menginjak kaki di pulau itu tak akan pernah kembali. Namun, legenda tetaplah legenda. Sampai suatu hari, seorang arkeolog muda bernama Arka Pradipta menemukan sebuah buku tua yang menyebutkan lokasi pasti pulau tersebut. Dengan penuh rasa ingin tahu, Arka memutuskan untuk membuktikan kebenaran legenda itu tanpa mengetahui bahwa ia akan memasuki petualangan paling berbahaya dalam hidupnya. Arka adalah seorang arkeolog muda yang dikenal karena obsesinya terhadap misteri-misteri sejarah yang belum terpecahkan. Suatu hari, saat ia sedang meneliti koleksi buku kuno di perpustakaan tua di Jakarta, ia menemukan sebuah buku berjudul Rahasia Pulau Tanpa Nama. Buku itu penuh dengan coretan tangan seseorang yang sepertinya telah melakukan penelitian mendalam. Salah satu halaman yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah peta tua dengan koordinat yang tidak tercatat dalam peta modern manapun. Pulau ini hanya muncul saat bulan purnama pada bulan ke-7. Ada sesuatu yang terkunci di sana, sesuatu yang tak boleh dibangunkan. Arka merasakan sensasi aneh saat membaca kalimat itu, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang memperhatikannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan rasa penasarannya. Ia segera menghubungi dua temannya, Raka, seorang penyelam profesional, dan Lila, seorang ahli bahasa kuno, untuk membantunya dalam ekspedisi ini. "Apa kau yakin ingin melakukan ini?" tanya Lila ketika mereka bertemu di cave kecil untuk mendiskusikan rencana perjalanan. "Kalau ini benar, kita mungkin akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ditemukan siapapun," jawab Arka dengan penuh semangat. Akhirnya, mereka sepakat untuk berlayar ke koordinat tersebut. Dengan menyewa kapal kecil, mereka memulai perjalanan menuju pulau tanpa nama, tanpa menyadari bahwa mereka telah dipilih oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari yang mereka kira. Hari pertama perjalanan mereka berlangsung lancar. Laut tenang, langit cerah, dan angin bertiup lembut. Namun, saat malam mulai turun, semuanya berubah. Kabut tebal tiba-tiba muncul entah dari mana, menutupi seluruh pandangan mereka. Kompas mulai berputar tanpa arah, dan ombak mulai bergulung dengan keras. "Aku tidak suka ini," gumam Raka sambil mengencangkan genggaman pada kemudi kapal. Lila melihat sesuatu di kejauhan, bayangan hitam yang melintas di tengah kabut. "Tunggu, apa itu?" bisiknya. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, kapal mereka menabrak sesuatu beruak. Mereka terjatuh ke darat, dan suara kayu yang retak terdengar di seluruh kapal. Ketika kabut mulai menipis, mereka menyadari bahwa mereka telah menabrak daratan. Mereka telah tiba di hadapan mereka. Sebuah pantai berbatu dengan pepohonan besar yang tampak seperti tangan raksasa menjulur ke langit. Di kejauhan, ada reruntuhan bangunan kuno yang tertutup lumut. "Selamat datang di pulau tanpa nama," gumam Arka dengan napas tertahan. Mereka meninggalkan kapal dan berjalan masuk ke dalam pulau. Suasana di sana terasa berbeda, udara lebih dingin, dan suara-suara alam terdengar lebih pelan, seolah-olah semuanya sedang menahan napas. Mereka menemukan reruntuhan kota kuno dengan pilar-pilar besar yang dipenuhi ukiran simbol misterius. Jalanan dipenuhi patung-patung manusia yang wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. "Ini seperti Pompeii," kata Lila sambil mengamati salah satu patung. "Tapi mereka tidak terkena letusan gunung berapi," tambah Arka. "Mereka seperti membatu dalam keadaan hidup." Saat mereka melangkah lebih jauh, mereka menemukan altar besar di tengah kota dengan simbol berbentuk mata yang diukir di batu besar. "Aku pernah melihat simbol ini sebelumnya," gumam Lila. Namun, sebelum ia bisa menjelaskan lebih lanjut, suara bisikan terdengar dari balik pepohonan. "Pergilah,
Sebelum terlambat, mereka saling berpandangan dengan wajah tegang. Tidak ada orang lain di pulau ini. Jadi, siapa yang berbicara? Saat malam tiba, pulau itu berubah menjadi semakin mencekam. Bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Dan suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Tiba-tiba, Lila menemukan sesuatu yang mengejutkan di altar sebuah ukiran yang menceritakan legenda pulau ini. Dahulu kala, ada sebuah peradaban yang memuja. Dewa mata mereka diberkati dengan kekayaan dan kehidupan abadi. Tetapi dengan satu syarat, mereka tidak boleh meninggalkan pulau ini. Namun, ketika seorang raja mencoba melarikan diri, Dewa mata murka dan mengutuk mereka menjadi batu. Dan siapapun yang membangunkan mereka akan mengalami nasib yang sama. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Kalian telah membangunkan kami. Patung-patung di sekitar mereka mulai retak, dan dari dalamnya muncul makhluk-makhluk menyeramkan manusia yang telah berubah menjadi iblis dengan mata bercahaya. Mereka berlari secepat mungkin menuju pantai. Tapi kapal mereka sudah hilang. Kita terjebak, teriak Raka. Arka melihat sesuatu di langit bulan purnama mulai tenggelam di cakrawala. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pulau ini hanya ada saat bulan purnama. Teriaknya, jika kita bertahan sampai fajar, kita bisa keluar dari sini. Mereka berlindung di reruntuhan sambil melawan makhluk-makhluk yang mengejar mereka. Malam terasa begitu panjang, tetapi akhirnya, saat matahari pertama muncul di cakrawala, sesuatu yang aneh terjadi. Kabut mulai menelan pulau itu kembali, dan makhluk-makhluk itu mulai menghilang satu persatu. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di laut terbuka. Terapung di atas perahu kecil, pulau itu sudah tidak ada. Mereka selamat, tapi di tangan Arka, ada sebuah koin emas dengan simbol mata yang sama seperti di altar. Pulau itu mungkin telah menghilang, atau mungkin hanya menunggu korban berikutnya. Tamat.